Oke, mas bos sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Donald Fajar, mas bos. Hari ini Doni punya dua mobil city car yang sama-sama menjadi andalan dan primadona dari merek-merek tertentu. Jadi mobilnya apa? Nanti ini Doni salah satunya ada di dalamnya. Kalau lihat dari kompartemen, kemudian model, bagus mas bos, mobilnya bagus-bagus. Dan tidak lupa mas bos sekalian yang sedang sakit, Doni doakan mudah-mudahan penyakitnya seperti diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sedang bekerja, ini lagi panas banget mas bos, jadi mas bos harus tetap semangat ya nggak? Harus tetap semangat supaya apa ya, supaya rezekinya tetap lancar, tetap berjalan dengan baik ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti sore, biasanya kalau panasnya kayak gini tuh sorenya itu hujan mas bos ya. Ini kameranya jatuh-jatuh. Oke mas bos, Doni punya Honda Jazz dan Suzuki ya, Suzuki ya, Suzuki crossover atau X-Road, yang mana dua-duanya sama-sama manual. Nah ini sama-sama kita lihat kelebihan dan kekurangan. Maksudnya adalah untuk komparasi mas bos sekalian, supaya kita tahu, oh kelemahannya ini, oh kelebihannya ini. Jadi nanti kita fair aja ya mas bos. Untuk harga pasti kita murah, pasti kita lebih ada. Kalau crossover itu di angka 70-an. Kalau yang ini saya di dalam kabin Honda Jazz itu sekitar 120-an ya. Check it out. Yuk kita selawatan dulu yuk, supaya kita mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mantap. Yuk kita lihat mobilnya kayak apa dua-duanya. Kita mulai dari interiornya dulu ya, supaya mas bos bisa memahami. Wah ini interiornya seperti ini. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Mantap. Ini interior dalam ya. Ini masih bagus banget mas bos. Dalamannya itu variasinya itu mewah semua ini mas bos. Serius nih. Tuh. Ini audionya aja menurut Doni ini bagus nih. Tuh, ya kan? Oh iya, audionya keren tuh. Terus ini mas bos, saya nyalakan dulu ya panel instrumennya ya. Panel instrumennya keren. Dia Mugen ya mas bos, sudah dibikin Mugen. Ini tulisan yang tengah ini, nah ini Mugen. Kemudian untuk setir dia tidak ada bocel-bocel, bagus. Ini dalamnya terawat banget mas bos. Dari door trim itu dibungkus semua. Terus joknya juga. Terus ada si itu tuh orang itu. Oke. Terus kemudian ada ini ya, kita sudah retract nih. Nah coba kita pencet ya retract. Kita baca retractnya nih, jalan atau enggak. Wih, tutup sebelah kiri. Mantap ya. Ini lampu masih jalan semua dua-duanya.
Kemudian tuh masih bagus banget. Yuk kita lanjut yang luar Mas Bos. Keren tuh, wih masih keren banget Mas Bos, mobilnya mantap. Lanjut eksterior yang pertama, ini ada Jazz ya Mas Bos. Ini tulisannya Jazz 2011 abu-abu, platnya G1463E. Jadi ini plat nomornya Tegal Kota ya. Nah, showroom kita di Jalan Raya Talang nomor 400A Talang Tegal. Oke Mas Bos. Nah, ini kuncinya ada dua Mas Bos. Yang satu ini aslinya karena ini immobilisernya di sini ya. Ini udah pakai lipat ya. Nah, kita lihat mobilnya Mas Bos. Mobilnya ini, jadi ini sudah ada variasi ini Mas Bos. Nggak tahu ini untuk apa ya. Begini ya. Nah Mas Bos, kita lihat yuk sini yuk Om Omar. Jadi tadi saya udah di depan diterangkan bahwa ini mobil sudah banyak variasinya. Artinya variasi itu kunci juga sudah, tapi variasinya bagus-bagus ya Mas Bos. Keren-keren. Yuk kita lihat mesinnya dulu yuk. Mesinnya kayak apa sih? Nah, mesin Honda Jazz itu sama dengan Honda City, kemudian sama dengan Freed ya. Jadi dia 1500 cc, kondisinya itu adalah sudah VTEC. Nah, kalau ngelihat dari ruangannya kecil banget ya, sempit. Tapi tahu nggak Mas Bos, kalau Jazz itu mesin ini ya, X Singapuranya itu mahal sekali loh. Satu mesin ini kalau yang Honda Jazz itu bisa sampai 20 juta ya, mahal sekali. Wow. Makanya kalau pasaran Honda Jazz, kemudian mobil-mobil yang kaitannya dengan Honda, pokoknya tetap terpanteng mahal. Oke, next kita lihat di variasinya Mas Bos. Variasinya tuh kalau kita lihat, ini ada ini ya. Contoh ini untuk apa sih? Masuk udara ya? Filter. Terus ini Mas Bos, ini sama pemilik lama sudah dipakai list chrome, kemudian ini lampunya plat nomornya juga kayaknya udah pakai lampu ya, model lampu ya. Terus ini di spotlight ya, spotlight hitam seperti ini, keren deh pokoknya. Pelek pakai aftermarket, dia pakai punya equipment
ya. Equipment ini ring 17 Mas Bos. Kalau aslinya ring 16, tapi ini diganti pakai ring 17. Kemudian ini tadi spion ini track. Kalau body oke sih, nggak ada baret-baret, nggak ada Mas Bos. Kalau Honda Jazz tuh ciri khas ya, ini sedikit lah. Ini karena kena ini ya, kena ban. Nah, ini bannya kan agak besar ya. Ini belakangnya ring berapa sih? 16. Enggak, ring 17, cuman dia besar. Nah, ini dalamannya Mas Bos, yang belakang. Dia udah pakai ini ya, dalamannya sudah pakai apa sih ini namanya? Oscar. Ini tadinya harusnya fabric Mas Bos. Ini ditutup pakai Oscar, ini juga sudah ada Cailok. Oke, ke belakang. Nah, kita lihat Mas Bos nih ke belakang. Serba chrome. Ya, serba chrome. Serba chrome semua. Platnya G ganjil. Chrome, terus bawahnya juga ada list chrome ya. Sebelah situ ya. Ini chrome semua Mas Bos. Coba kita lihat belakang. Ada woofer ya. Kalau audio cukup lah, cukup menghibur. Ini tipis semua Mas Bos, tidak ada yang ini ya, bekas accident nggak ada. Mantap ini. Jazz 2011. Ini sudah variasi Mas Bos, tapi bagus. Bentar, saya lihatkan. Ini mahal Mas Bos, ya. Nah, ini lampunya mahal nih. Ini model C gini mahal ini. Ini kalau di Tokped atau di Shopee, ini harganya sekitar 3.800.000-an sepasang. Ini belum sama masang ya. Nah, ini sudah pakai. Menurut Doni sih lebih oke sih, lebih worth it. Kalau malam kelihatannya jos. Nah, ini karena pakai LED ya. Oke, terus ke samping sebelah sini Mamar, biar lihat nih Mas Bos kalian. Bagus ya. Ini sudah pakai garnish. Mungkin ini sama kayak bawah itu. Dia diaplikasikan di sini. Jadi keren ya. Ada garnish chrome. Nah, ini sudah ada apa namanya? Bezel chrome. Tadi interior sudah kita jelaskan, bagus ya. Ada minus ini aja Mas Bos. Ini minus ya. Minus ini sedikit, itu karena aus. Karena pemakaian ya. Jadi bukan karena rusak atau apa, enggak. Jadi oke sih. Oke, kita tinggalkan yang Jazz. Ya, nanti dua mobil ini kita komparasi biar sama-sama tahu. Ini kuncinya tinggal di sini ya. Oke, yang kedua Doni punya Suzuki. Oh. Ini produk saya banget Mas. Produknya mantap ini, Suzuki. Ini kalau orang bilang adalah X-Road. Ya. Nah, ini tipenya X-Road. Warnanya oranye. Kalau oranye itu kalau di sini namanya apa ya? Ini lebih cenderung ke merah bata ya. Lebih cenderung merah bata. Ini Doni punya crossover X-Road tahunnya 2008. Nomornya Jakarta genap. Dan ini manual Mas Bos. Ya, kita keliling dulu Umar, dari sana Umar. Dibandingkan dengan sebelah, ya, ini mempunyai plat yang tebal ya, tebal. Ini pelek asli, ya, peleknya asli, dan secara dimensi kalau crossover ini dia lebih tinggi sebetulnya, tapi secara fitur dia lebih kurang. Makanya kita lihat dulu untuk pelek dia asli. Ini masih banyak ori, Muter ke sini Mas Bos, masih banyak ori, belakang juga. Ini sama-sama udah ada wiper, tapi ini belum ada rear upper spoiler. Dan ini sama-sama pencetan juga ya, ini ya. Nah ini bedanya kalau produk Honda dengan Suzuki. Kalau Suzuki rata-rata dia sudah punya ini namanya tray ya, back tray, rear upper back tray. Ini gunanya untuk Mas Bos kalian apabila naruh barang-barang yang ringan seperti koran, sajadah, kemudian apalah yang kaitannya dengan
Kalau laptop tidak disarankan di sini karena ini hanya berapa kilo ini ya? Kayaknya 2 kilo kalau nggak salah. Dan ini kan fungsinya juga untuk tutup ya, tutup ini sama buat tempat-tempat barang-barang yang ringan. Nah biasanya ini dicantolin kenapa? Supaya kita akses menuju ke sini itu lebih enak. Tuh ban serepnya dilihat. Ini ban serep masih asli dari pabrikan. Kecepatannya maksimum 50 sampai dengan 80 km per jam. Tidak boleh lebih. Oke, mobilnya bagus. Ini juga masih kaleng, tidak ada accident. Kita belum lihat interiornya ya mobil ini. Nah, kita tutup dulu. Oke. Nah, ini untuk door trim sebelah sini, Om Maman. Dia disesuaikan dengan ini ya. Disesuaikan dengan jok. Artinya biar senada. Kalau berjalan beriringan senada itu enak ya. Ya enggak, Om Maman? Halus. Tapi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri itu Cepat arahnya. kita lihat mesin dulu ya, Om Amar. Kita lihat mesin dulu. Kita lihat mesin dulu supaya Mas Bos bisa tahu. Start deh. Ini kilometernya hampir sama loh dengan yang Jazz. Hampir sama nih kilometernya. Nih, mesinnya bagus. Ini udah di salon ya? Nah, ini udah di salon Mas Bos. Jelas mesin dia sama ya, 1500 cc. Tapi ini belum kayak series, masih model lama ya, SJ. Kalau di Suzuki itu SJ. Nah, ini ada peredamnya. Mesinnya oke lah ya. Jadi Doni untuk crossover sama Jazz ini rekomendasi, dua-duanya bagus. Kita lihat interior, Om Amar. Biar Mas Bos kalian semakin yakin dengan perbandingan yang kita punya. Nah, kalau interior kita lihat bareng ya Mas Bos. Di sini interior crossover itu memiliki bentuk dan lekukan-lekukan yang lebih Eropa banget. Ya, dilihat. Ini audio sudah double din. Nah, kalau Jazz lebih cenderung lancip-lancip ya. Kalau ini dia lebih ke Eropa, ya oval ya. Karena memang stylenya Suzuki selalu begitu. AC dingin ya. Kilometer itu 170 juga. Ini sama 170. Jadi kebetulan ini mobil dua-duanya sama-sama pemiliknya tuh terawat ya. Tuh, lampu juga nyala semua. Hampir sama nih. Kondisinya hampir sama. Serupa tapi tak sama. Sama-sama manual juga. Nih. Ini ada apa nih? Oh, nggak bisa nih. Kosong. Audio juga sama-sama double din. Bedanya ini ada woofer ya, yang Honda Jazz kalau ini nggak ada. Nah, satu-satu komparasinya. Ini kalau kita nyala warnanya merah. Kalau di sebelah dia sudah diganti dengan Mugen ya. Jadi sinarnya hijau. Harapannya dengan kita memilih dua produk ini, nanti Mas Bos bisa membandingkan harganya yang sangat-sangat jauh ya, dibandingkan dengan Honda Jazz. Kalau ini hanya 70 jutaan. Kalau itu 1 juta lebih. Oke sih, dua-duanya rekomendasi, bagus. Dua-duanya oke. Dan tinggal bungkus bagi Mas Bos yang sudah tertarik, langsung aja telepon di 0877 3007 6399. Ini temperaturnya belum naik loh. Bagus sih berarti. Oke, kita lihat dari depan sekali lagi biar Mas Bos puas. Oh iya Mas Bos, satu hal lagi. Ini tahun 2008, tapi dia teknologinya sudah immobilizer. Ya, kalau nggak pakai kunci asli ini nggak bisa jalan. Sama dengan Honda Jazz juga. Nah, R3 juga sama ya.
Nah, kuncinya sama, kita taruh di sini. Kita bikin kesimpulan ya Mas Bos. Jadi kalau misalnya dari sini ke crossover atau X-Road, ke sini ke Jazz, ini dua mobil yang memang berbeda. Artinya berbeda itu, ini kelasnya sama di city car tapi berbeda. Kenapa? Karena ini adalah Honda. Honda itu secara market ya dia sudah menjadi leader, karena Honda Jazz dari tahun 2008 pun penjualannya mantap. Dan di tahun-tahun berikutnya otomatis dia akan mengikuti. Nah, kalau crossover dia sudah menjadi kelas di dunia. Kalau ini Fit, kalau ini memang di seluruh dunia pun sudah menjadi market leader. Jadi ini sudah duluan, tapi kelasnya dunia. Kalau ini di luar negeri namanya Honda Fit. Kalau ini tetap namanya crossover. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube Cahaya Motor. Terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.